seputar PSI di media sosial, saya kira di semua platformnya perbincangan soal PSI masih terus berdenyut. Tentu masih terjadi pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang kontra, ada polemik, dan di situ ada kegaduhan dan ada perbincangan yang tidak berkesudahan. Termasuk juga misalnya di media-media mainstream, di koran, di radio, bahkan di televisi hingga saat ini perbincangan seputar PSI itu masih terus berlanjut. Soal suksesi, soal bagaimana logo yang kemudian mereka launching dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagi saya Kongres PSI memang boleh sudah berlalu beberapa hari yang lalu kan. Kemudian mereka sudah melaunching ya soal logo baru mereka yang dianggap sebagai sebuah baruan. Kemudian kita juga menyaksikan siapa yang menjadi ketua umum PSI yang kesekian kalinya. Adalah Kaisang yang terpilih dengan suara yang cukup signifikan mengalahkan dua rival yang lainnya. Nah, salah satu isu yang menarik terkait PSI sekalipun kongresnya sudah selesai, itu tentu tidak terlepas dari kritik yang dilayangkan oleh sejumlah politisi PDIP. Sebut saja misalnya Guntur Romli yang mengkritik bagaimana suksesi ataupun proses suksesi pemilihan ketua umum yang ada di PSI yang menurut Guntur Romli itu diibaratkan seperti sepak bola gajah. Kata Guntur Romli, sepak bola gajah itu adalah mirip pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan timnas Thailand tahun 1998 dalam Piala Tiga. Ketika Indonesia dengan Thailand beradu saat itu, ternyata skornya itu diatur, dimanipulasi, sehingga kedua negara ini bisa menghindari sejumlah negara-negara tertentu yang konon dikhawatirkan akan menjadi lawan terberat dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Inilah yang kemudian diibaratkan oleh Guntur Romli bahwa pemilihan yang terjadi pada ketua umum PSI mirip sepak bola gajah tahun 1998, di mana ketua umum PSI itu sebenarnya sudah ditentukan siapa yang menang. Judulnya saja ada semacam pemilihan secara langsung, ada e-voting dan seterusnya dan seterusnya. Kata Guntur Romli sesuai dengan prediksinya beberapa waktu yang lalu bahwa sebenarnya ketua umum PSI itu yang sudah sangat predictable terpilih sebagai ketua umum tuan and only hanyalah Kaisang, bukan yang lain. Inilah yang kemudian membuat kenapa persoalan PSI itu terus diperbincangkan, tentu karena tidak terlepas dari pernyataan Guntur Romli yang notabene-nya adalah politisi dari PDIP. Dan tidak hanya di situ, Guntur Romli juga misalnya mengkritik bahwa PSI itu bukan partai milik keluarga tertentu, bukan juga milik elit tertentu. Kata Guntur Romli, bagaimana mungkin PSI itu tidak bisa disebut sebagai partai yang bukan dimiliki oleh elit dan keluarga tertentu? Karena kata Guntur, Kaisang itu juga berasal dari keluarga tertentu, dan Kaisang adalah berasal dari keluarga politiknya Pak Jokowi yang notabene-nya adalah mantan presiden dari Republik Indonesia. Bukan hanya Guntur, ternyata Arya Bima, politikus PDIP yang lain juga misalnya menyampaikan pandangannya ketika ditanya soal kemungkinan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Kata Bima, percuma PSI itu bicara tentang partai terbuka kalau ketumnya Kaisang dan ketua Dewan Pembinanya adalah Pak Jokowi. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan internal PSI. Sheryl Tanzil, ketua DPP PSI, ya mengatakan bahwa setiap masukan apapun dari para senior dari PDIP akan didengarkan secara seksama, dan bahkan kata Sheryl, apapun yang disampaikan oleh PDIP akan diterima, dan mungkin PSI itu akan belajar banyak dari partai-partai yang lain, termasuk juga dari partai PDIP, terutama terkait dengan apa yang disebut dengan partai terbuka. Sepertinya Sheryl ini ingin memberikan sindiran secara halus juga apa yang disebut dengan partai terbuka versi PDIP. Sepertinya Sheryl ingin bilang, bagaimana mungkin juga PDIP itu bisa menyebut dirinya sebagai partai terbuka, karena di partai ini juga banyak keluarga-keluarga kuat yang ada di dalamnya. Begitupun misalnya ada sejumlah jubir PSI yang memberikan bantahan kepada Guntur Romli, tapi tidak secara eksplisit. Kata sejumlah jubir PSI mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Guntur itu tidak perlu diperdebatkan secara panjang, karena apa yang disebut dengan gajah adalah tidak suka keributan, tidak suka huru-hara, dan lebih mementingkan kinerja. Inilah yang saya kira menjadi isu politik yang menurut saya menjadi percakapan cukup serius, menjadi trending. Apa yang terjadi? Pertama, yang trending itu adalah judul dan tagline soal PDIP mengkritik PSI. Itu judulnya. Kalau saya sebenarnya tidak terlampau tertarik lagi membahas secara substansi ataupun materi yang dikritikkan oleh PDIP kepada PSI. Saya tertarik itu bicara tentang apa yang trending. Apa yang trending adalah soal PDIP mengkritik PSI. Apa yang terjadi? Ini kan kemudian mengkonfirmasi sebenarnya bahwa konflik politik, bahwa perang politik, bahwa ketegangan politik antara PDIP dan PSI itu ternyata
belum selesai. Ini tentu tidak terlepas dari efek dari konflik politik antara Jokowi dan PSI saat itu yang berbeda politik, berbeda sikap dalam Pilpres 2024 yang lalu. Kita tahu ketika Jokowi bersetegang dengan PDIP dan Jokowi lebih memilih memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran, dan saat itu juga PSI yang dulu bersama Datang kembali di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Aranet TV. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi teman-teman, di sini kita teruskan, di sini kita lanjutkan di sini melalui tanggapan-tanggapan dan apa yang menjadi isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut ataupun video yang tadi. Teman-teman, di sini disampaikan hanya orang-orang yang penjilat dan haus akan kekuasaan yang akan mendukung Kaisang, hanya waktu yang akan menjawab rakyat sudah bosan dengan janji-janji. Nah, hanya orang-orang yang tidak cerdas yang memilih PSI. Apa yang telah dihasilkan oleh PSI selama ini, buah busuk tidak akan jauh dari pohonnya, akan jatuh. Nah, kemudian di sini teman-teman, hanya orang bodoh yang mau masuk PSI, tenggelamkan partai yang gak jelas. Nah, 2029 tanpa PSI dan keluarga haus kekuasaan. Kemudian diteruskan di sini teman-teman, tenggelamkan PSI sedalam-dalamnya sampai tersisa sebagai kenangan pilu. Partai gak berbobot diisi orang gak jelas, bisanya cuma jadi penjilat. Nah, kemudian di sini teman-teman, misalnya PSI berkuasa, kemiskinan akan dipelihara, sedangkan para oligarki akan semakin kaya raya. Ngeri, rakyat harus cerdas, salam akal waras. Lanjut lagi di sini teman-teman, Kaisang belum jadi ketua. Kemarin itu dia bilang kalau dia jadi ketua umum, dia akan jadikan Jawa Tengah akan jadi kandangnya gajah. Nah, kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, awal berdiri PSI, saya bukannya harapan, tapi sekarang PSI udah jadi penjilat, termul semua isinya. Lagi dan di sini teman-teman, trauma rusak aturan demokrasi, ruwet, huat gaduh ikut lainnya. Orang yang jelas PSI tidak akan mau memilih Nekema karena Jokowi ingin anaknya jadi presiden. No PSI, amit-amit deh melihatnya. Lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan di Aceh. Semua yang ada sangkut pautnya dengan Jokowi tidak akan laku, termasuk PSI terbukti ketika pemilu. Saya curiga PSI ini partai yang dinai oligarki ya. Lanjut lagi di sini teman-teman, hanya orang yang berlindung mencari aman dari KPK yang menyelinap di PSI ini. Yang ada sangkut paut sama keluarga pembohong sudah gak laku semua. Yang sudah paham kalau dikibuli, yo pilih PSI cuma para termul-termul ya. Lagi di sini teman-teman, zaman sekarang gak ada partai yang benar-benar mau mensejahterakan rakyatnya ya. Kebanyakan buat dirinya dan keluarganya ya. Diteruskan lagi di sini teman-teman, PSI cara milih ketum aja gak jelas, ya gitu hasilnya gurem. Jadi orang yang gak waras gak milih PSI. Lanjut lagi di sini teman-teman, di sini disampaikan Kaisang kok dijadikan ketua partai, bukan Kaisang yang cerdas tapi yang milih yang kosong alias zone ya. Selanjutnya di sini teman-teman, negara besar ini dikecilkan Mulyono jadi arisan keluarga. Ubah aturan untuk anaknya yang minim pengalaman atau pengabdian yang dikarbit jadi petinggi negeri. Anak 3 hari anggota langsung jadi ketum partai ya. Mantu pakai jet pribadi tidak tersentuh hukum, malah jadi petinggi provinsi. Relawannya kebal hukum, tetap bebas walau vonis. Sudah inkrah, buktikan hukum tumpul ke atas bagi kelompoknya yang arogan, egois, tapi hukum tajam menebas ke bawah, menyapu bersih rakyat biasa ya, yang tidak berdaya. Nah, rakyat yang mengerti sekali demokrasi atas dengar pidato Kaisang sudah tahu jalan-jalan program dinasti. Nah, di sini 3 kali pemilu, nggak usah masuk Senayan terus mau jadi partai terbesar. Mikir 2029 bisa anggotanya yang duduk di Senayan baru logis. Memang ngurus partai lebih mudah dari jualan pisang ya.
Lagi di sini teman-teman, ketua PSI 2 hari jadi anggota langsung ketua partai PSI. Apa itu yang baik? Yang pasti itu KKN ya. PSI setiap orang di semua tempat selalu menantang parpol yang menang di daerah tersebut, bukannya mencari simpati calon pemilih, malah dapat lawan yang gak akan milih. Lanjut di sini teman-teman, di sini PSI setiap orasi di semua tempat selalu menantang parpol yang menang di daerah tersebut ya. Bukannya mencari simpati calon pemilih, malah dapat lawan yang gak akan milih. Selanjutnya di sini teman-teman diteruskan, kalau orang cerdas gak akan lagi mau dibohongin oleh Mulyono. Memang negeri ini punya nenek moyang lo rakus kekuasaan. Jadi pilih partai boleh saja, yang penting jangan PSI. Juga PSI hanyalah melenggangkan dinasti Jokowi melalui si Gibran Rakabuming Raka. Nah, intinya masyarakat harus sadar, tidak berjiwa miskin, supaya tahu PSI adalah keluarga haus kekuasaan dan serakah. Sekarang malahan banyak yang mau masuk Gerindra ya. Lanjut di sini teman-teman, partai ataupun rakyat sudah pintar gak akan pilih PSI, partai yang orang-orangnya semua penjilat dan gak punya pendirian hanya untuk keluarga partai ini ya. Nah, lanjut di sini teman-teman, dalam hal ini yang ibu butuh adil PSI, tidak seperti yang terjadi di partai lain. PSI butuh figur dan sasarannya adalah JKW dan keluarganya ya. One man one vote, dia dalam memilih ketua bukti bahwa PSI cukup fair ya. Jadi di sini dilanjutkan teman-teman, sudah waktunya kebenaran akan tegak, akan menghancurkan kekuatan dua ya. Lama jika kebenaran tidak diwujudkan, jangan salahkan alam akan murka. Sekarang manusia sibuk mencari kedudukan, tidak sadar kehancuran alam sudah mulai mendekat. Lanjut di sini teman-teman disampaikan, berangkat dari uang haram pasti celaka, berangkat dari uang halal pasti terberkati dan berhasil jauhkan uang haram ataupun korupsi. Anda diberkati Tuhan dan tidak akan sesat. Lanjut di sini teman-teman, terlalu dini Kaesang menantang partai besar, marahlah ditantang arogansi. Nah, ternak gajahnya mangkrak 2029 nggak dapat kandang, dapatnya di kebun binatang pas. Nah, dalam Al-Quran ditekankan jika kamu berpikir kalau milih PSI namanya nggak pakai mikir-pikir apa itu PSI sih. Nah, lanjut lagi kawan-kawan di sini, memang perubahan logo partai jadi logo akan gajah karena realitanya ada permainan gajah yang muncul ketika instan ya. Jadi teman-teman di sini, selamat sukses kehancuran sebuah bangsa yang besar hancur ya, karena uang sodokan koruptor merajalela, pemalsuan ijazah, kebohongan yang sangat besar. Nah, lanjut lagi di sini teman-teman, masih percaya sama partai? Semua partai punya andil kerusakan yang terjadi di negeri ini. Bagaimana rakyat Indonesia tahu mana yang benar dan yang salah walaupun sering dibodohi lewat buzzer? Jadi semoga rakyat di penjuru Indonesia cerdas. Sekarang era keterbukaan, bukan era zaman Orde Baru. Pilih Partai Gerakan Rakyat, Pak Anies, biar subur makmur cepat terlaksana. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.